saudara sekalian yang mulia rahimakumullah, setiap kita tentu merasakan dan pasti pernah merasa bahwa kita memiliki dosa-dosa yang banyak dan besar. Perasaan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Maukah kalian diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu dan bapak saudara sekalian, kini saatnya di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk melebur dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berangkat dari keimanan dan perhitungan dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diampunkan dosa-dosa kita dari dosa yang telah lalu. Ibu dan bapak saudara sekalian yang mulia rahimakumullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini karena imanan wa ihtisaban. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita pastikan bahwa dalam puasa kita ini melahirkan sebuah komitmen kita untuk kasratuz zikri. Kita jadikan puasa ini momentum untuk banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, dan dalam seluruh momentum dan kesempatan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak saudara sekalian, yang kedua adalah kita jadikan momentum untuk menghadirkan kekaguman akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak ada yang kau ciptakan di jagat raya ini yang sia-sia. Pasti semuanya bermanfaat bagi kehidupan kami, kehidupan hamba ini. Lalu dengan itu kita mencoba untuk selalu husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, serta melihat kekuasaan dan kebesaran Allah yang dibentangkan di jagat raya ini. Medan bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas tauhid kita, keimanan kita, dan memantapkan ibadah kita kepada Allah. Berikut amal soleh, amal yang terbaik, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lalu yang ketiga, keimanan kita kepada Allah merangsang kita untuk menjadi orang yang benar-benar ridho, rela dengan apapun yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu merangsang pada bagian yang keempat, yaitu kita menjadi pribadi yang mau tadhiyah, mau berkorban untuk Allah, untuk Islam, untuk Rasulnya, demi izul Islam wal muslimin. Dan kemudian yang kelima, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-raja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan al-khauf kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap cemas, kita hanya berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita cemas kalau kemudian dalam hidup kita ini tidak ada produktivitas amal yang membuat kita menjadi orang yang berguna dalam pandangan Allah dan bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Pada bagian yang ketujuh adalah at-ta'ah. Ketaatan kita ini harus semakin meningkat seiring diwajibkannya puasa di bulan Ramadan untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah indikator keimanan telah mantap dalam hati kita
dan kita menjalani puasa betul-betul dengan keimanan. Lalu yang kedua adalah dengan penuh perhitungan, dengan amal soleh, amal-amal yang terbaik, amal yang diserukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kita lakukan, kita laksanakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, rasa senang, bahagia yang luar biasa, sambil terus kita bekerja meningkatkan produktivitas amal kita selama Ramadan. Insya Allah kalau kita mampu menjalani Ramadan benar-benar karena imanan wahtisaban, semoga dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang lalu kita kerjakan, apakah kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Baginda Rasulullah mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita kerjakan pada masa lalu. Lewat Ramadan ini, mari kita mencoba merubah sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin, menjadi sesuatu yang possible, menjadi mungkin. Dan insya Allah kita bisa.